away from me. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anita Triawaru yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B jurusan Statistika. Saya Niska Womentari dengan NIM F1A220052. Ya, halo guys, perkenalkan nama saya Agung Ali Putra dengan NIM F1A220002. Perkenalkan, saya Nur Rahman, NIM F1A22018. Perkenalkan, nama saya Asnar Saputra dengan NIM F1A22064. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Genda dengan NIM F1A220046. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurdianti dengan NIM F1A220080. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan stambuk F1A220092. Perkenalkan, nama saya Reza Nidyananda dengan NIM F1A2200096. Terima kasih. Untuk mengawali materi presentasi kelompok kami akan membahas tentang internet. Apa sih itu internet? Internet merupakan kependekan dari Interconnected Networking, yang berarti sebuah sistem jaringan komputer yang beragam dan bersifat global yang terhubung di seluruh dunia. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol, yaitu TCP dan IP. TCP atau Transmission Control Protocol bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar. Sedangkan IP atau Internet Protocol yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. Fitur-fitur yang didapatkan dari internet diantaranya adalah web, di mana pengguna dapat mengakses teks, multimedia, gambar, serta animasi melalui web browser seperti Mozilla Firefox, Safari, Opera, dan lain-lain. Selain web, dalam internet juga terdapat fasilitas berkirim surat melalui email atau disebut electronic mail, dan juga ada fasilitas yang memungkinkan para pengguna untuk bertukar file, yaitu dengan menggunakan file transfer protocol. Jaringan internet sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu akses internet dengan menggunakan jaringan kabel dan akses internet tanpa kabel atau jaringan wireless. Dari kedua jaringan tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Jaringan kabel sendiri memiliki keunggulan di mana akses data sangat stabil. Hal ini sangat memudahkan pengguna jika melakukan transfer data yang sangat besar, sehingga waktu yang diperlukan akan semakin singkat. Meskipun mempunyai keunggulan, namun jaringan kabel juga memiliki kelemahan yang besar, yaitu tidak dapat melakukan mobilisasi atau berpindah tempat karena terhalang oleh kabel. Sementara jaringan wireless memiliki keuntungan di mana penggunaan dapat berpindah kemanapun yang dia inginkan, baik dimanapun, kapanpun, dapat dilakukan tanpa terhalang oleh kabel. Selain itu, biaya dari penggunaan jaringan wireless juga sangat murah, dan penggunaan jaringan wireless dinilai sangat tepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi internet. Aplikasi internet adalah aplikasi yang hanya ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan atau yang biasa disebut online. Berikut adalah beberapa aplikasi internet yang paling banyak dikenal oleh masyarakat, antara lain. Yang pertama, World Wide Web atau WWW. World Wide Web atau WWW adalah dokumen-dokumen internet yang tersimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Dokumen web tersebut dibuat dengan format hypertext dan hypermedia dengan menggunakan Hypertext Markup Language atau HTML
yang mempunyai kemampuan untuk menghubungkan sebuah dokumen dengan dokumen yang lain. Dokumen yang dibuat dengan HTML link tersebut dapat memuat teks, gambar, animasi, audio, dan juga video. Yang kedua, electronic mail atau email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Mengirim email sama artinya dengan mengirim sebuah surat biasa. Kita dapat mengirim pesan apa saja. Lewat email kita dapat juga mengirimkan file dokumen, gambar, dan sebagainya. Email merupakan alat komunikasi yang sangat mudah dan cepat karena pengiriman dokumen kita ke seluruh dunia dengan biaya yang sangat murah. Komunikasi dengan menggunakan internet dilakukan dengan sangat cepat sehingga email akan sampai sesaat saja setelah dikirim. Berikut yang ketiga, mailing list atau biasa disebut dengan milis. Mailing list atau juga sering disebut milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Setiap email yang dikirim ke alamat milis akan dikirim ke seluruh alamat email yang terdaftar sebagai anggota milis tersebut. Milis sebenarnya bentuk lain dari email. Fasilitas ini digunakan oleh kelompok-kelompok untuk bertukar informasi dan berdiskusi bersama anggota kelompok. Berikut yang keempat, yaitu Newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dalam sebuah forum. Biasanya anggota forum Newsgroup mempunyai kepentingan dan ketertarikan yang sama untuk membahas topik-topik tertentu. Newsgroup dapat dianggap sebagai sebuah bulletin board, di mana setiap orang bebas berpendapat untuk dibaca oleh orang lain yang tergabung dalam kelompok tersebut. Berikut yang kelima, Internet Relay Chat atau IRC. IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap melalui internet, yang dikenal dengan istilah chatting. Chatting dilakukan dengan cara mengetik apa yang ingin kita katakan kepada chattingan kita, kemudian mengirimkannya dalam bentuk teks. Berikut yang keenam, File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol yang sering disingkat dengan FTP adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file dari ataupun ke komputer lain dengan kecepatan transfer yang tinggi. Berikut yang ketujuh, yaitu Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses informasi dari komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat kita gunakan apabila kita telah mempunyai alamat IP atau IP address dari komputer yang akan diakses dan kita juga mempunyai hak akses. Ya halo guys, kembali lagi dengan saya. Nah, tadi di sini saya akan melanjutkan materi dari Nur Laila tadi guys tentang aplikasi internet. Seperti yang kita tahu ya, pada era saat ini kan banyak sekali aplikasi internet yang berada di dunia ya. Dan kita bisa mendownloadnya dari berbagai macam situs seperti Google Chrome. Nah, jadi sekarang pada saat ini saya akan membahas tentang aplikasi internet yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, langsung aja lanjut ke yang nomor 8. Nomor 8, Goper. Goper adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada pada internet. Namun informasi yang dicari hanya terbatas pada teks saja. Untuk mendapatkan informasi melalui Goper, kita harus menghubungkan diri dengan Goper server yang ada pada internet. Yang ke-9, Ping. Ping adalah singkatan dari paket internet Goper. Ping digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang kita gunakan mempunyai hubungan dengan komputer lain di internet. Pengecekan hubungan ini dilakukan dengan cara pengiriman sejumlah paket data. Yang 10, Facebook adalah salah satu dari sekian banyak social network atau situs jejaring sosial yang ada di jagat web. Bila Anda sebelumnya telah mengenal MySpace atau Friendster, maka Facebook pun tak jauh berbeda seperti kedua social network tersebut. Nomor 11, Google merupakan perusahaan raksasa yang bergerak di bidang teknologi dan juga sejenisnya. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi, web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Google Chrome adalah sebuah aplikasi peramban yang digunakan untuk menjelajahi dunia maya seperti halnya Firefox, Opera maupun Microsoft Edge. Jika Firefox dikembangkan oleh Mozilla, maka Google Chrome dibuat dan dirancang oleh Google, perusahaan internet terbesar di dunia yang juga mempunyai Android. Nomor 13, yaitu Gmail.
adalah kependekan dari Google Mail. Gmail atau Google Mail adalah layanan email berbasis web yang disediakan oleh Google secara gratis. Layanan ini diluncurkan pada tanggal 21 Maret 2004. Nomor 14 yaitu Google Map adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda, ataupun angkutan umum. Yang ke-15 yaitu User Browser adalah sebuah aplikasi penjelajah web untuk telepon genggam yang diluncurkan pada tahun 2004. User Browser dapat digunakan di semua sistem jaringan operasi telepon. Perkenalkan, nama saya Asnar Saputra dengan NIM F1A22064. Internet dalam jaringan dunia luas dan perkembangannya. Sejarah internet. Jauh sebelum teknologi internet ada, banyak ilmuwan yang telah memprediksi tentang jaringan informasi di seluruh dunia. Dilansir History, Nikola Tesla mencetuskan gagasan soal sistem nirkabel dunia pada awal tahun 1900-an. Gagasan Tesla kemudian dilanjutkan oleh Paul Otlet dan Vannevar Bush yang menyusun sistem penyimpanan buku dan media yang dapat dicari secara mekanis pada tahun 1930 hingga 1940-an. Namun, skema praktis pertama untuk internet baru muncul pada era 1960-an ketika G.C. Armit, League Leader, mempopulerkan ide Intergalactic Network atau jaringan antargalaksi pada komputer. Setelah itu, banyak ilmuwan komputer yang mengembangkan konsep packet switching, yakni sebuah metode untuk mentransmisikan data elektronik secara efektif yang nantinya akan menjadi salah satu blok bangunan utama internet. Pesan digital perdana. Pesan digital pertama yang terkirim adalah LO. Ini merupakan upaya mahasiswa Yukla bernama Scarlett Klein, murid Kleinrock, yang awalnya dibuat untuk menuliskan kata login ke komputer. Namun, pesan tersebut tidak dapat diselesaikan karena sistemnya lumpuh. Jadilah kata LO merupakan kata gagal pertama yang berhasil dikirim oleh ARPANET melalui cikal bakal jaringan internet. Pada akhirnya, login berhasil disampaikan dan menjadi kata pertama yang dikirim via jejaring digital terhubung seluruh dunia. Pada tahun 1970-an, perusahaan IBM meluncurkan versi akhir spesifikasi Interface Message Processor atau IMP. IBM kemudian memenangkan kontrak ARPANET pada tahun 1971. Tahun 1972, IBM memperkenalkan jaringan email. Selanjutnya, tahun 1973, ARPANET mulai menghubungkan jaringan di University College of London di Inggris dan Royal Establishment di Norwegia. Dari sini, istilah internet mulai dimunculkan. Tahun 1974, Internet Service Provider atau penyedia layanan internet berhasil dibuat. Versi komersial dari ARPANET ini dikenal sebagai Telenet. Tak lama berselang, terciptalah protokol yang digunakan untuk pertukaran data pada jaringan internet oleh Vinton Cerf dan Bob Hart menjadi serba online. Tahun 1994, lahirlah situs penyedia email bernama Yahoo yang diciptakan oleh Jerry Yang dan David Vilo, dua alumni Stanford University. Perusahaan Yahoo kemudian didirikan pada tahun 1995. Masih di tahun yang sama, muncullah dua perusahaan berbasis online lainnya, yakni Amazon dan eBay. Kemunculan Google pada tahun 1998 mulai terobosan baru dalam dunia internet. Dan kini, banyak sekali perusahaan atau situs online yang merajal dan dibutuhkan oleh banyak manusia di bumi untuk menunjang kehidupan. Terima kasih. Internet 1 tahun 1958. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1958 Amerika Serikat membentuk sebuah teknologi canggih bernama ARPA yang mempunyai sebuah misi, yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Amerika Serikat. Yang kedua tahun 1961 sampai 1964. 10 tahun kemudian teknologi ARPA membentuk sebuah teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu ARPANET. Teknologi ARPANET ini dapat digunakan untuk mentransmisikan data dalam jumlah atau porsi kecil. Yang ketiga, tahun 1965 sampai 1967.
Sejarah perkembangan internet di dunia pada tahun 1965 ini adalah munculnya sebuah teknologi yang dapat menghubungkan dua buah komputer yang berjarak jauh tahun 1970 sampai 1972. Pada tahun 1970, S. Crocker memimpin sebuah kelompok untuk melakukan sebuah penelitian jaringan. Kelompok tersebut berhasil menyelesaikan proyek host-to-host yang merupakan sebuah protokol ARPANET pertama. Kemudian, pada tahun 1971 sudah terbentuk sistem surat menyurat secara elektronik. Kemudian yang kelima, tahun 1974. Pada tahun ini terdapat koalisi bot, Baranet dan Newman atau BBN yang kemudian menjadi kontraktor untuk ARPANET. Setelah itu muncullah Telenet dari ARPANET, di mana Telenet ini dapat melayani paket data untuk pertama kalinya secara publik. Kemudian yang keenam yaitu pada tahun 1976 sampai 1979, jaringan LAN diciptakan pada tahun 1976. Selain itu, pada tahun 1976 ini, Ratu Elizabeth II juga mengirimkan sebuah surat elektronik atau email untuk pertama kalinya menggunakan jaringan internet. Setelah itu, tepatnya pada tahun 1977 terciptalah sebuah jaringan yang terdiri dari 111 komputer yang bergabung menjadi satu di dalam ARPANET. 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 1979, terciptalah Usenet yang berfungsi untuk menyiarkan sebuah berita dan grup diskusi. Yang ketujuh yaitu tahun 1982 sampai 1983. Pada tahun 1982 adalah terbentuknya bahasa komunikasi dasar protokol internet yang kemudian dikenal dengan sebutan TCP atau IP. Setelah itu dikembangkan agar dapat membentuk sebuah jaringan yang lebih luas yaitu Wide Area Network. Kemudian pada tahun 1983 terciptalah sebuah Domain Name System atau DNS. Kemudian yang ke-8 pada tahun 1991 sampai 1992. Pada tahun 1991 muncul istilah WWW yang merupakan kepanjangan dari World Wide Web. Istilah tersebut muncul karena pada saat itu sudah tercipta sebuah teknologi hypertext. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1991 sebuah virus komputer mulai didistribusikan melalui internet. Kemudian, data berupa audio dan video dapat didistribusikan melalui internet dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1992. Kemudian yang ke-9 yaitu tahun 1994. Pada tahun ini terbentuk sebuah sejarah perkembangan internet yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Pada tahun 1994 terciptalah sebuah toko online seperti Amazon.com, eBay, dan Craigslist. Kemudian yang ke-10 itu pada tahun 2004 sampai 2015, internet semakin mengalami perkembangan ditandai dengan semakin bertambahnya jenis media sosial, seperti munculnya era media sosial yang terjadi di tahun 2004 membuat komunikasi menjadi lebih lancar dan cepat. Hal tersebut ditandai dengan adanya kemunculan sebuah sosial media yang bernama Facebook. Kemudian, pada tahun 2005 muncul sebuah website penyedia berbagai macam video, yaitu YouTube. Pada tahun 2006 juga muncul sebuah sosial media yang tak kalah populer, yang kini yakni Twitter. Setelah itu, pada tahun 2010 muncul sebuah sosial media untuk berbagi foto, yaitu TED, Instagram, dan Twitter. Proses penciptaan inovasi. 1. Pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran. Istilah teknologi informasi lahir pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat inovasi. Istilah teknologi informasi yang menggunakan kata inovasi pada dasarnya sangat berkaitan dengan istilah TK, yaitu teknologi komunikasi yang dikenal lebih dahulu. Kita melihat ada teknologi komunikasi yang berfungsi penyaluran inovasi, dan ada juga teknologi informasi yang berfungsi sebagai penyimpanan pengolahan inovasi. Fungsi yang terakhir inilah yang menyebabkan orang menyebut teknologi komunikasi sebagai teknologi informasi. 2. Hakikat teknologi informasi. Teknologi informasi
dan komunikasi dapat memberikan perubahan besar di banyak negara. Dalam era global sekarang ini, tidak ada lagi sekat dalam hal aspek inovasi, sehingga semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dalam segala aspek kehidupan. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak dapat menolak terhadap booming teknologi informasi dan komunikasi ini. Peran dunia pendidikan menjadi pintu utama untuk menyaring, mentransfer, dan memberikan nilai-nilai tradisional yang positif. Tidak mudah terkikis, bahkan kita berharap bergabung secara sinergi. Akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Langsung saja. 3. Konsep pembelajaran melalui teknologi informasi. Pemanfaatan internet sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di sekolah tidaklah sesederhana dan semudah yang dibayangkan. Karena banyak hal yang harus dipelajari, diperhatikan, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum menerapkannya. Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari satu proses belajar mengajar di sekolah, internet harus mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi interaksi antara guru dengan siswa, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kondisi yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yang kalau dijabarkan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak siswa mengadakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas tersebut. Strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi. Secara umum, keteraksanaannya tergantung dari satu atau lebih dari 3 mode dasar dialog komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, dialog atau komunikasi antara guru dengan siswa. Yang kedua, dialog atau komunikasi antara siswa dengan sumber belajar. Yang ketiga, dialog atau komunikasi antara siswa. 4. Faktor pendukung pembelajaran melalui teknologi informasi. Sebagai dasar untuk memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran dalam setting sekolah, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius agar penyelenggaraan pemanfaatan internet untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu 1. Faktor lingkungan yang meliputi institusi penyelenggara pendidikan dan masyarakat. 2. Siswa atau peserta didik meliputi usia, latar belakang, budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajarnya. Yang ketiga, guru atau pendidik meliputi latar belakang, usia, gaya mengajar, pengamalan, dan personality. Yang keempat, faktor teknologi meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi ke internet, dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet di lingkungan sekolah.